Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita semua sehat sejahtera, diberkati Tuhan. Kemarin ada di Surabaya, khususnya yang bagian timur, mengalami hujan deras sehingga beberapa rumah tenggelam, termasuk rumah kakak saya, rumah teman-teman saya, saudara di dekat rumah itu mengalami kebanjiran. Jadi kasihan juga, harus membersihkan rumah hari ini. Jadi dari situ kita bisa belajar perihal bagaimana kita mempersiapkan sebuah desain rumah yang anti banjir. Kalau bisa kita perhitungkan elevasi dari jalan dengan elevasi dari ketinggian rumah, kita atur sebaik mungkin. Pak, pagi Pak. Nah dari situ kita bisa atur lebih tinggi, mungkin setengah meter atau 60 cm, atau mungkin bisa lebih tinggi dari itu, supaya kalau kondisi itu terjadi kita tidak perlu mengalami bersihkan beberapa ranjang jadi basah karena terendam air, kemudian barang-barang rusak karena terendam air. Tetapi untuk meninggikan rumah tersebut ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, yang jadi pemikiran saya, ada teman saya itu, dia entah bagaimana dia memutuskan membeli asuransi dan diatur uang pertanggungan jiwanya itu di cover sampai usia katakan 65 gitu ya. Nah, yang menjadi pemikiran awal mula dia setuju. Nah, setelah itu dia marah sama leadernya, marah sama orang yang agentnya, dia marah sama dia marah sama orang yang di sekitarnya. Kenapa kok saya tidak dijelaskan seperti ini? Nah, kenapa kok waktu itu kamu tidak nanya? Jadi saya juga bingung saat dia berkonsultasi dengan saya untuk melakukan ini seharusnya bagaimana. Nah, saya cuma bisa cerita, lah kamu butuhnya apa? Waktu itu saya tanya itu, saya butuhnya ya dilindungi kalau bisa sampai usia 85 atau 99. Tapi saya tidak mau bayar 8 juta per bulan. Nah, ini yang jadi hal yang kontradiktif, karena usianya juga sudah banyak. Dia tidak kepingin medical dan tidak kepingin mengeluarkan uang banyak, tapi ingin perlindungan banyak. Itu hal yang mustahil, karena tidak bisa. Kita bisa mendapatkan proteksi dengan sesuai kebutuhan kita, tetapi kita tidak mau mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan proteksi tersebut. Sama seperti saya kepingin rumah saya tidak kebanjiran, tapi saya tidak mau membangunnya untuk meninggikan. Saya tidak mau nguruk, saya tidak mau membayar uang tukang, saya tidak mau membayar masang tekel dan lain sebagainya, tapi ingin perlindungannya nggak kebanjiran. Nggak bisa, jadi nggak ada titik temunya ya. Dengan terpaksa saya nggak bisa memberikan solusi, karena apa yang saya sampaikan selalu ditolak. Saya berikan solusi, selalu dia marah terlebih dahulu. Jadi nggak ada kesimpulannya. Dari situ saya belajar bagaimana kalau kita seorang agent memberikan advice kepada seorang nasabah yang membutuhkan sebuah perlindungan. Nah, dari situ kita mesti harus jeli-jeli juga untuk selalu mencari data, menggali data, yang nama kerennya itu fact finding, mencari apa atau yang menjadi kebutuhannya dia, berapa budget yang dia miliki, kita sesuaikan. Nah, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, yaitu membeli asuransi itu bertahap. Ada caranya membeli asuransi itu langsung beli secara
utuh. Supaya apa? Supaya mendapatkan perlindungan yang maksimal, atau dia melakukan pembelian yang sesuai dengan kemampuannya. Karena kita nggak bisa untuk beli asuransi sangat banyak sehingga kita over insure, tetapi untuk biaya kebutuhan sehari-hari, untuk biaya sekolah, untuk biaya darurat, untuk biaya yang lain-lainnya itu tidak terpenuhi, nggak bisa. Jadi ada beberapa konsep yang harus kita terapkan di sini. Kita ngatur prioritas mana yang terlebih dahulu. Yang pasti ya kita harus dahulukan apa yang menjadi kebutuhan utama terlebih dahulu. Tetapi kita selalu menyisihkan apa yang harus kita lindungi. Jadi ada 3 konsep. Yang pertama konsep tabungan. Jadi kita taruh uang di tabungan, kemudian kita pakai belanjakan. Kemudian ada konsep investasi. Jadi uang yang di dalam tabungan pun itu diinvestasikan, baik itu dibelikan rumah, kemudian jadi disewakan jadi passive income, atau mungkin dikaryakan, atau ditaruh di deposito dengan bunga yang cukup tinggi, misalnya 8%, mungkin ditaruh di koperasi, atau mungkin taruh reksadana. Kalau di rekening bank sekarang mungkin nggak bisa menjawab kebutuhan tersebut. Yang ketiga yaitu kita harus punya rekening proteksi. Supaya apa? Uang yang kita tabung ini aman, uang yang kita pakai untuk belanja tetap aman, dan kita tidak mengalami kesulitan saat musibah itu terjadi. Jadi kita harus kombinasikan itu dengan baik. Terima kasih guys, semoga bermanfaat. God bless you all. Bye.